Gimana Anda tahu bahwa visi Anda telah tercapai? Ada yang namanya indikator, namanya destination statement. Ya, saya menjadi manusia paling kaya. Visi saya tadi sudah saya sampaikan, value saya sudah saya sampaikan. Tapi parameter apa saya bisa menjadi manusia paling kaya? Saya punya hotel bintang 5, berapa? 10. Saya punya lapangan golf, 10. Saya punya mobil mewah, 10. Saya punya parameter destination. Mau saya capai kapan? Katakanlah kalau sekarang 2020, saya capainya adalah 6 tahun lagi atau 5 tahun lagi. 2025 saya akan punya 10 hotel, 10 lapangan golf, 10 mobil misalnya gitu ya. Maka saya turunkan lagi nih, ini kan 2020. Kira-kira 2024 saya capai berapa? 2023 saya capai berapa? 2022 saya capai berapa? That's it. Ya, itu nanti akan menjadi satu parameter destination. Menjadi satu titik di mana kita akan bersama-sama mencapai, oh ya, itu yang kita capai gitu ya. 3 sampai 5 tahun ke depan itu yang kita capai. Destination statement, teman-teman, ya. Oke, baik. Contoh ya, contoh. 1% ROI, return on invested capital. Kurang dari 10% turnover, labor turnover. 60% capture rate of target project. 60% ini adalah parameter-parameter yang akan kita capai ketika nanti visi kita tercapai. Ya, oke, visi kita tercapai. Oke, jangan dilihat ini tahunnya 2012 ya, saya salah ngetik aja. Oke. Nah, kita punya yang namanya strategi development blueprint. Kalau tadi sempat ditanya, bagaimana analisa SWOT itu akan muncul dan lain sebagainya, disinilah kita bicara external analysis sama internal analysis. Di mana kalau kita internal analysis, kita bicara strength and weakness, external analysis, kita bicara opportunity and threat. Ya, di mana kalau internal analysis kita bicara sebenarnya ya, mau apa ya, yang ada di internal kita lah, kompetensi yang ada di internal kita, kelebihan dan kekurangan kita dibandingkan dengan pesaing, dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang lain. Jangan kemudian apa, pokoknya yang namanya strength di tempat kita itu adalah sesuatu yang lebih baik di tempat kita. Ukurannya adalah di tempat kita. Ini yang salah kaprah. Contoh, karyawan kita ini loyal semua Pak Dwi. Oke, siap. Apakah itu strength di tempat kita? Belum tentu. Ternyata apa? Pesaing, tingkat loyalitasnya jauh lebih bagus daripada punya kita. Maka itu tidak menjadi strength buat organisasi. Ya, tidak menjadi strength buat organisasi. Nah, threat and opportunity itu lebih kepada ancaman dan kesempatan dari eksternal. Oke, yang bicara siapa? Ya bukan orang HR saja, tapi seluruh tim. Marketing, purchasing, production, dan sebagainya bisa membahas tentang threat and opportunity. Ya, nanti akan muncul, menciptakanlah strateginya, kemudian nanti ada evaluasi gitu ya. Dari evaluasi kita berimplementasi dari strategi tersebut. Strategi development blueprint-nya seperti ini. Ya, oke. Nah, SWOT and analysis kita bicara internal adalah strength and weakness, eksternalnya kita bicara opportunity threat. Contoh nih. Ada satu perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang semacam BPR lah ya, semacam BPR gitu ya. Strength-nya dia adalah memiliki sales force atau customer service team, konservatif, good corporate governance. Weakness-nya dia adalah produknya yang kurang inovatif, sales force-nya kurang agresif, sistem trainingnya yang belum optimal. Sekali lagi ya, strength weakness diambil dari internal. Opportunity-nya adalah pertumbuhan ekonomi yang moderat, tingkat konsumsi masyarakatnya meningkat, peningkatan permintaan kreditnya, gitu ya, usaha kecil dan menengah. Sedangkan threat-nya adalah suku bunga yang fluktuatif, nilai tukar US dollar per rupiah yang fluktuatif, ya, stabilitas politik yang belum menentu, banyak produk substitusi, dan lain sebagainya. Ancaman. Oke, teman-teman. Maka kita gunakan TOS matrix. Kita gunakan TOS matrix. TOS matrix apa? Ketika strength ketemu opportunity, strategi apa yang nanti kita akan pakai? Ketika weakness ketemu opportunity, strategi apa yang nanti kita ambil? Strength ketemu threat, strategi apa yang kita buat? Nah, yang asik adalah ketika weakness ketemu threat. Apa yang harus kita susun? Contoh. Ini saya skip aja. Contohnya ke sini aja langsung, ya. Contoh ketika kita punya strength dan opportunity, maka
tim yang ada perlu dikerahkan untuk mulai aktif menjangkau masyarakat yang tingkat ekonominya sudah mulai membaik. Untuk promosi ke pasar retail, gunakan promosi good corporate governance. Weakness ketemu opportunity, maka ada permintaan kredit sudah ada dan mulai meningkat. Jadi perlu diimbangi dengan melahirkan produk yang lebih inovatif. Perlu diberikan training selling skills kepada sales force atau customer service supaya lebih agresif. Ya, ST, sering ketemu trade, ada gaya manajemen yang konservatif tetap dipertahankan guna antisipasi US dollar per rupiahnya dan suku bunga yang masih fluktuatif. Weakness ketemu trade, Departemen R&D akan di-challenge untuk melahirkan produk baru paling tidak sekian setiap tahun atau sekian setiap 2 tahun. Itu kita bicara di sini. Ya, semoga ini menjawab salah satu rekan tadi yang sempat bertanya, sebenarnya apa sih strength, weakness, opportunity, trade? Dari strength, weakness, and opportunity trade itu, maka kita munculkan banyak strategi. Ya, akan kita munculkan banyak strategi. Gitu. Ya, nah, ketika kita bicara di dalam SOWO, STWT ini, teman-teman, ya mungkin nggak akan sesedikit ini. Kenapa? Karena kalau kita diskusi, strength kita akan banyak, bukan cuma 3. Weakness kita akan banyak, bukan cuma 3. Apalagi opportunity sama trade. Sehingga dibutuhkan yang namanya tim manajemen, diskusi, bagaimana menentukan SOWO, STWT. Ya, menentukan SOWO, STWT. Kita ngumpul, kita mengucilkan diri, gitu ya, tim dikucilkan dari lingkungan sekitar pabrik, karena kalau kita bicaranya di pabrik kayaknya banyak gangguan, gitu ya, kucilkan, gitu ya, Jumat, Sabtu, Minggu ada di satu daerah, dan kita bahas tentang analisa SWOT, TOS matriksnya kita diskusikan, kita tentukan strategi kita, clear. Akan cepat selesai dibandingkan kalau kita diskusinya di dalam perusahaan. Oke ya, nah. Dari sini akan muncul, ini salah satu contoh, ya, ketika kita bicara, maka akan muncul nih, finansialnya apa? Profit. Finansialnya apa? Profit. Gini ya, menyusun strategi ya, mappingnya adalah financial, customer perspective, internal business process perspective, learning and growth. Buatnya dari atas ke bawah. Profit, loyalty. Internal business prosesnya apa? Mengembangkan produk baru, memperluas distribusi. Learning and growth-nya apa? Meningkatkan kompetensi dan motivasi karyawan. Cara mengimplementasikan adalah learning and growth-nya dikejar. Bagaimana caranya karyawan atau semua pelaku organisasi itu punya kompetensi yang oke. Motivasinya bagus. Harapannya, kalau kompetensinya oke, motivasinya bagus, maka masuk ke internal business proses akan lebih mulus. Dari internal business proses, ternyata produk baru sudah berkembang, distribusi sudah luas, maka hasilnya customer kita loyal. Otomatis customer loyal kita, loyalty customer itu akan menghasilkan profit. Satu hal yang mungkin harus kita pahami bersama. Learning and growth sebagian besar urusannya HR yang harus memfasilitasi. Sebagian besar urusannya HR yang memfasilitasi. Artinya apa? HR itu menjadi pelaku kunci untuk strategik organisasi. Pelaku kunci bagaimana organisasi itu mampu berkinerja tinggi. Sekali lagi teman-teman. Maka jangan remehkan peran kita. Peran kita bukan sekedar ngitungin lembur, ngitungin gaji, ngitungin ngasih SP, memberikan pembinaan. Bukan. Tapi yang kita kerjakan ini, itu akan sangat fundamental bagaimana profit organisasi bisa dicapai. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, di komunitas kita nanti, harapannya, PR-nya adalah bagaimana membangun kompetensi para praktisi yang tergabung dalam komunitas kita, sehingga mereka akan mampu bersinergi dengan organisasi untuk bisa membangun organisasi mereka masing-masing. Itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Baik. Nah, kita mencoba untuk memahami bagaimana balance scorecard itu disusun, gitu ya. Nah, artinya muncul strategic map. Ini yang lebih kompleks ya. Ini contoh yang lebih kompleks gimana kita bicara strategic map. Dapat dari mana? Analisa SWOT, kemudian masukkan ke dalam TOS matrix. Sehingga muncullah di sini.
Kalau kita bicara financial, ada improve cost structure, ada increase asset utilization, ada expand revenue opportunities, ada enhance customer value. Apakah akan selalu sama setiap masing-masing organisasi? Tidak. Kembali lagi kepada analisa SWOT dan TOS matrix. Balikin juga kepada destination statement yang akan dicapai oleh organisasi. Ya, oke. Kita turunkan kepada customer perspective, di mana customer value proposition-nya kita bicara price, quality, availability, product, selection, functionality, service, partnership, maupun brand. Ya. Tapi tidak semua dipakai ya, nanti ini perlu dipahami. Internal perspektifnya atau internal business prosesnya bagaimana? Ada operation management process, ada customer management process, ada innovation process, ada regulatory and social process. Nah, yang tadi sampaikan ya, learning and growth urusannya siapa? Kebanyakan yang memfasilitasi adalah HR. Tapi urusannya semua manajer. Urusannya semua manajer, tetapi yang memfasilitasi adalah HR. Bicara human capital, bicara information capital, bicara organization capital, bicara culture, leadership, alignment, teamwork. Itu semua yang memfasilitasi. Jadi fasilitator utamanya adalah siapa? HR. Ya, HR. Jadi fasilitator utama. Jadi kita tidak bisa kemudian meremehkan pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya masih ada nih, misalnya nih, masih ada di antara kita tuh, udah, kita bicara ini orang marketing aja lah sama production lah, atau orang marketing sama operation aja lah, udah, HR nanti saja. Kalau nanti HR pas dibutuhkan, kalau ada apa? Rekrutmen, ada training, baru dipanggil. Yang ini yang mungkin harus bisa mulai dipahamkan kepada owner, mulai dipahamkan kepada tim, manajemen tim, bahwa peran HR bukan di situ. Peran HR sangat fundamental di sana. Ya. Oke, nah tentunya untuk memastikan kepada para top manajemen, kepada manajemen tim, tentunya akan kembali kepada diri kita. Bagaimana kita bisa upgrading skill, upgrading kompetensi yang kita punya. Oke ya, baik. Barrier ya dalam strategi implementasinya sendiri itu adalah hanya 10% organisasi itu mampu mengeksekusi strateginya mereka. Ya, hanya 10%. Ini dari satu kajian ya, satu kajian dari sebuah survei gitu ya. Kenapa? Ternyata apa? Ada vision barrier. Hanya 5% dari workforce, dari SDM yang ada di dalam organisasi, itu memahami strategi dari visi. Taunya mereka apa? Ya udahlah, yang namanya visi mah dari sono, kita mah nggak ikut-ikutan lah. Visi taunya kita dari sono, kita nggak ikut-ikutan. Ya, kita tuh nggak pernah, pokoknya kita diturunkan aja Pak. Oke, 5% yang paham. People barrier. Manager yang memiliki insentif terhadap strategi itu hanya 25%. Khususnya nih biasanya yang terjadi, mereka yang langsung berinteraksi dengan yang namanya penjualan. Yang bisa diukur, ya, penjualan. Tuh, oh pokoknya kalau ngejualnya banyak ya tak kasih bonus. Bagaimana dengan mereka yang supporting? Bagaimana mereka yang justru malah berada di dalam proses membuat produk, membuat jasa? Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan. Management barrier. 85% executive teams menghabiskan kurang dari 1 jam per bulan. Untuk apa? Diskusi strategi. Yang muncul di antara mereka apa? Kebiasaan setiap hari. Kebiasaan, ya sudah, setiap hari bisnis is as usual lah. Bisnis ya seperti ini, gitu ya. Nah, itu masih terjadi di management barrier. Kemudian resource barrier. 60% organisasi tidak mengelingkan antara budget terhadap strategi. Sehingga apa? Ya, terganggulah yang namanya successful collaborative in strategic implementasi. Implementasinya akan terkendala. Ini yang terjadi, ya. Teman-teman. Yang muncul adalah strategi muncul. Kemudian ada implementasi strategi. Ya, udah, pokoknya hari ini kita lakukan apa? Kita lakukan A, B, C, D. Oke, siap, implementasi. Ternyata apa? Implementasinya salah. Implementasinya salah. Karena apa? Yang kurang adalah visualisasi dari strategi tersebut. Saya bisa capai itu apa?
Banyak rekan-rekan saya yang punya KPI, ini contoh ya, yang punya Key Performance Indicator atau yang punya performance manajemennya, itu mengukurnya berbasis kepada departemen, tidak berbasis kepada jabatan. Oke, departemen HRD, departemen finance, departemen produksi, KPI-nya apa? Itu KPI-nya. Jadi, orang-orang yang ada di HRD, orang-orang yang ada di departemen masing-masing, itu mengacunya kepada sasaran departemen. Padahal, peran dan fungsi mereka itu akan beraneka macam supaya peran atau target organisasi itu tercapai. Kenapa? Nggak ada visualisasi. Nggak ada parameter, nggak ada ukurannya. Saya diukur apanya nih, Pak? Ya udah, pokoknya kamu ngerekrut. Dikatakan on time, tidak on time di mananya, Pak? Udah, pokoknya kamu ngerekrut. Ini teman-teman ya. Jadi masih banyak yang tervisualisasinya berbasis kepada departemen, bukan malah berbasis kepada pemegang jabatan. Oke. Jadi kalau kita balance scorecard adalah framework, sebuah kerangka kerja yang akan membantu organisasi memvisualisasikan strateginya dan menerjemahkan strategi ke dalam operational objective, sasaran-sasaran operasional, ya, di mana mengarah kepada atau mengadopsi behavior dan performance. Nah, ini adalah balance scorecard, nanti kita akan lihat ya. Nah, kenapa disebut balance? Ada financial and non-financial. Financialnya ada, non-financialnya adalah customer, business process, learning and growth, itu adalah non-financial. Past, current, and future. Yang lalu, selalu dipakai acuan apa? Financial akan dipakai acuan. Tahun lalu kita rugi berapa ya? Tahun lalu kita laba berapa ya? Kita profit berapa ya? Market share kita berapa ya? Tahun lalu. Maka saat ini berapa, ke depan berapa yang mau kita capai. Ini, ya, internal dan eksternal indikator. Selalu mencantumkan internal dan eksternal indikator. Kajiannya ketika kita bicara analisa SWOT itu, kita bicara adalah internal dan eksternal indikator. Ada lead, ada lag. Ada lead indikator, ada lag indikator. Lag indikator target ke depannya. Lead indikator adalah tahapan-tahapan target yang akan kita ukur supaya lag indikator atau target besarnya kecapai. Teman, contoh lagi nih, ada semacam fast food restoran gitu ya, di mana finansialnya adalah profit. Ini kita coba analogikan dengan perusahaan-perusahaan yang sederhana ya, profit. Maka customer adalah customer loyalty, internal business process-nya adalah quality food sama fast service. Kemudian learning and growth-nya adalah employee skill and attitude. Sekali lagi, peran HR adalah di employee skill and attitude. Employee skill and attitude. Kalau employee skill and attitude-nya sudah terkemas secara bagus, harapannya quality food sama fast service-nya dapat. Kalau quality food fast service-nya dapat, maka customer loyalty-nya dapat. Kalau customer loyalty-nya dapat, profit-nya dapat. Nah, ini ya, kalau kita analogikan dengan perusahaan yang cukup sederhana, akan seperti ini. Oke, nanti ada muncul strategic map. Kalau tadi kita bicara ini adalah strategic map gitu ya. Ini strategic map. Kemudian ada parameternya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Harus ada nih parameternya. Oke, financial, kita bicara customer increase profit misalnya, maka parameternya adalah net profit. Customer satisfaction index, yield service, yield-nya atau share service time-nya, learning and growth-nya, ada training days-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu ukuran. Ya, kalau kita bicara indikatornya. Indikator ukurannya apa? Seorang pemain sepak bola, katakanlah nih, seorang striker, apa indikator bahwa dia dinyatakan jadi striker yang bagus? Maka indikator yang kita ambil bukan masalah jumlah gol urusan nanti gitu ya. Karena yang mengegolkan tidak harus striker, tapi tugasnya striker adalah jumlah tendangan ke gawang lawan. Jumlah tendangan ke gawang lawan. Jadi, kalau kita punya perusahaan sepak bola, maka seorang striker kita target. Dalam satu pertandingan, kamu harus target, saya melihat kamu adalah mampu melakukan tendangan ke gawang. Targetnya berapa? 100. Maka saya akan ukur dia harus punya 100 minimal. Nah, bicara targetnya, tapi 100 parameternya, indikatornya adalah jumlah tendangan ke gawangnya adalah 100.
Kalau misalnya, nih striker kok selalu nendang ke gawangnya cuma 50, 54, bahkan pernah 23, udah nggak usah dijadikan striker lah. Gantiin yang lain saja. Itu cara ngukurnya, secara simpel yang namanya measures. Teman-teman, ada 4 perspektif ya dalam balance scorecard. Ada financial, customer, proses, dan learning. Di mana financial and perspective, financial and customer itu ada arah yang menuju ke eksternal ya. Financial and customer ada arah menuju ke eksternal juga. Nah, kalau proses sama learning and growth, kita bicaranya sebagian besar adalah di internal. Sebagian besar. Contoh nih. Contoh, financial perspective. Bisa apa itu? Ada pendapatan operasional, ada return on capital employed, ada economic value added, banyak ya. Atau alternatifnya apa? Ada standard production cost, generation of cash flow, sales growth, dan sebagainya. Pokoknya yang berbau uang, berbau keuangan, financing, financial, itu financial perspective. Customer-nya kita lihat dari mana? Ada market share, ada responsive customer retention, ada customer acquisition, ada customer satisfaction, ada customer profitability. Internal business process ada various of cycle time, ya, ada time to market, cash to cash manufacturing time, new product launching, ada dan sebagainya. Internal business process, ya, internal business process. Learning and growth, sekali lagi banyak mainannya HR ada di sini. Employee capabilities, employee satisfaction, availability, leadership competence, dan sebagainya. Ada beberapa kesalahan dalam balance scorecard adalah mengutamakan indikator sasaran atau lagging, indikator gedenya, padahal yang tidak kalah pentingnya adalah ukuran-ukuran operasional dalam mencapai sasaran tersebut. Leading indicators. Ya, leading indicators. Baik, kita lihat ya. Mencakup apa? Objektif, measure, target, and initiative. Kalau saya coba analogikan, contoh misalnya gini, saya tinggal di Jakarta, dan kita akan berangkat ke Bandung. Targetnya adalah kita akan menuju ke Bandung. Oke. Target kita ke Bandung itu parameternya apa? Nyampe di sana, itu adalah jam 5 sore, hari Minggu. Oke. Kemudian kita punya strategi masing-masing nih. Secara modal kita punya berapa, dan sebagainya. Oke, kayaknya yang kita sepakati adalah kita harus naik bus. Naik bus kalau ke Bandung, tujuan misalnya di Gedung Sate, nyampe jam 5, maka perkiraan kita adalah, mulai ini ada leading indikator. Berarti kalau nyampe Bekasi jam berapa, nyampe Kerawang jam berapa, nyampe kemudian sampai Cikampek jam berapa, kemudian nyampe di KM 97 jam berapa, nyampe di sana jam berapa. Ini akan kita breakdown. Nah, inilah yang namanya leading indikator. Ketika leading indikator misalnya, harusnya nyampe di Bekasi itu sudah jam 10 pagi. Tapi gara-gara ada macet, atau mungkin gara-gara ada karya rekan kita yang telat, dan lain sebagainya, sehingga mundur nih ceritanya. Nah, itu sudah kita ketahui, kira-kira kita sudah bisa nyampe nggak jam 5? Kayaknya masih bisa nyampe jam 5. Istirahat di kilometer 57, kita nggak usah, lanjut aja langsung. Oke, itu akan mengubah strategi. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara parameter leading, ya itu yang penting. Itu yang penting. Oh, kita harus capek misalnya. Kalau tadi saya sampaikan, tahun 2025 saya menjadi manusia terkaya dengan parameter yang sedemikian banyaknya, yaitu 10 hotel, 10 lapangan golf, 10 mobil mewah, dan lain sebagainya. Maka ada leading nih. Berarti tahun 2021 saya punya berapa, 2022 saya punya berapa, 2023 saya punya berapa. Ini namanya leading indikator. Sehingga kita tahu bahwa kira-kira tahun 2025 target saya kecapai apa tidak. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara leading and lagging itu di sana. Langkah-langkahnya adalah definisikan sasaran strategik, organisasi ya, identifikasikan kunci-kunci indikator yang mengarah kepada strategi tersebut. Kemudian kita bangun nih keterpaduan antara strategi dan determinasi ukuran dan target, memilih inisiatif prioritasnya, dan menentukan rencana implementasi. Langkah-langkahnya apa? Jadi ketika kita sudah punya yang namanya, oke, target kita apa? Target kita capai nih. Kemudian untuk mencapai target itu, kita turunkan nih, apa yang harus kita lakukan supaya target itu kecapai? Akan di breakdown. Ya, itu yang nanti akan di breakdown. Baik, teman-teman. Maka tentunya organisasi akan membutuhkan apa? Visi. Kita ini mau kemana? Terjemahkan secara sama. Jangan bosnya mau ke kanan, anak buahnya mau ke tengah, atau mau rada ke kiri. Nah, jangan sampai di situ. Maka ada visi yang bisa meluruskan itu. Itu loh titiknya.
Di sana loh yang harus kita tuju, that's it, visi. Nah, kemudian misinya nih. Jadi kalau kita ke sana apa yang kita lakukan? Nah, kita deploy misi kita apa nih? Setelah itu baru kita bicara langkah-langkahnya apa, strateginya apa, yang untuk mencapai bisa misi kita dijalankan. Oh, kita harus menguasai daerah A, menguasai daerah B. Supaya apa? Supaya kita bisa capai visi kita. Untuk menguasai daerah A, apa langkah-langkah strateginya? Itu akan di-breakdown ke sana. Setelah di-breakdown, oke, setiap kepala departemen sudah nih, dari top manajemen sudah punya. Turunlah ke departemen. Dari departemen, turunin lagi ke level bawahnya. Mau ke level supervisor. Dari supervisor, turunin lagi sampai ke pemegang jabatan di paling bawah. Bahkan bisa sampai ke helper, bisa ke office boy, bisa ke pelaksana umum, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita lakukan. Kalau memang kita akan menggunakan yang namanya balance scorecard. Oke ya, teman-teman ya. Nah, jadi apa yang harus digali? Tadi sudah kita sampaikan. Menggali informasi nih tentang strength weakness, laporan keuangan, pencapaian sales, analisa pasar. Oh, semuanya masuk ke dalam SWOT. Semuanya masuk ke dalam SWOT. Ya, kemudian kita susun visi misi, sasaran perusahaannya apa, nyusun lagging indikator. Kemudian untuk mendapatkan lagging indikator, tujuan besarnya, maka ada yang namanya leading indikator. Indikator inti yang bisa mencapai di lagging indikator. Nah, setelah itu kita implementasi. Sudah selesai? Belum. Implementasi ternyata apa? Miss. Implementasinya miss. Kenapa miss? Ternyata ada yang nggak benar, ada yang salah, dan sebagainya. Bila perlu, reviewnya. Reviewnya berapa? 3 bulan sekali? Boleh. Enggak, 6 bulan sekali aja. Oh, silahkan. Tergantung kebutuhan. Atau bahkan sebulan sekali, boleh nggak kita review? Wajib. Kalau memang itu masih awal-awal. Wajib. Oke, teman-teman. Jadi, kalau kita bicara KPI adalah ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Muncullah yang namanya KPI. Leading indikator ada di KPI. Ya, leading indikator ada di KPI, salah satunya. Oke. Nah, untuk guideline dalam memilih sebuah KPI, KPI itu harus well defined. Coba definisikan dengan bagus, dengan benar gitu ya. Saya bilang dengan benar gitu ya. Dan tidak ambigu, tidak membingungkan, tidak double standar, cukup satu standar. KPI harus smart, specific, agreeable, realistic, and time-bound, atau bisa di-track, bisa dilacak. KPI harus ada data. Nggak bisa kita bicara KPI tidak ada data. Kira-kira, sepertinya, mungkin, agaknya, nggak ada ceritanya KPI kita bicara di sana. Ya. Kemudian batasi dengan jumlah total KPI. Kalau untuk level top, level company, itu bisa sampai 15-30, boleh. Boleh. Karena dia nanti akan di-breakdown, akan diturunkan ke level para departemen atau para divisi. Ya. Gitu. Departemen bisa sampai 10-15 bisa. Nah, kemudian cost of untuk biaya mengidentifikasi atau memonitor KPI, nah itu perlu harus diukur juga gitu ya. Artinya gini, kalau tadi kita bicara SAIMO, Strategic Initiative Management Officer, maka SAIMO itulah yang nanti akan mengawal prosesnya. Bila perlu SAIMO butuh nih, saya butuh misalnya memastikan nih survei eksternal terkait apa? Market. Atau bahkan terkait apa? Terkait minat pelamar terhadap organisasi. Seberapa besar sih orang-orang yang baru lulus kepingin masuk ke organisasi saya? Bisa jadi kita akan lakukan itu. Nah, itu pun menjadi satu bagian, kalau memang itu harus menjadi satu tuntutan, ya harus disiapkan. Termasuk dalam biaya untuk mengidentifikasi atau memonitor KPI juga. Gitu, teman-teman. Baik, KPI yang oke nih. Employee turnover rate, oke. Production productivity, boleh. Delivery lead time, boleh. Tapi akan lebih bagus kalau percentage of employee turnover per semester. Tons of production per hour, average days of product. Semakin detail, semakin bisa mengukur kinerja kita, semakin rigid, itu juga akan semakin pas, semakin bagus. Sehingga apa? Ketika menentukan strategik inisiatifnya, langkah-langkahnya akan lebih sesuai dengan tuntutan operasional di bawah. Supaya apa? Sekali lagi, supaya tadi ada tidak ambigu gitu ya. Kalau terlalu luas, khawatirnya masing-masing orang bisa berpersepsi yang berbeda-beda. Ya, ini guideline untuk target setting. Kita bicara ya.
ada SMART, ya, kemudian benchmark dengan yang lain, ya, benchmark dengan yang lain, gitu ya, average last year, rata-rata setiap tahun lalu berapa sih yang terbaik dalam 3 bulan kinerja kita, apa sih yang bidang apa sih yang paling bagus di kita, atau industri apa yang terbaik itu berapa sih pencapaiannya, ya. Nah, ini bisa menjadi satu acuan kita untuk mempertimbangkan misalnya bagaimana kita menentukan parameter atau indikator kinerja yang akan kita pakai. Nah, rekan-rekan semua, ini mencoba kita membedakan 1 dan 2. Ada perusahaan yang jarang atau bahkan tidak menggunakan sekali pengalaman dengan KPI, maka seringkali yang muncul adalah target itu seolah-olah menjadi bola kristal, sesuatu yang indah yang harus dicapai, yang diindah-indahkan untuk disusun. Sehingga akan mendorong ini yang harus kita lakukan, mendorong pembelajaran tentang KPI dan target. Ya. Tapi ada yang sudah sangat berpengalaman dalam KPI, maka target is achievable. Tapi ada kalanya target is unrealistic. Ada kalanya seperti itu, ya. Nah, tentunya kalau kita target is achievable akan guideline buat kita adalah hold people accountable for poor performance. Jadi tahan orang-orang yang beraccountable terhadap poor performance. Artinya kita mulai concern dengan mereka-mereka yang performance-nya kurang. Karena harusnya tercapai kok. Ya, harusnya tercapai. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru, ya, yang masih berbenah untuk proses yang sedang berbenah untuk mengubah satu konsep balance scorecard-nya, maka banyak monitor kepada pencapaian-pencapaian yang masih kurang. Ya. Nah, beda lagi kalau targetnya adalah is unrealistic gitu ya, maka ini ada business plans, harus dibangun nih business plan yang benar. Seperti sekarang misalnya, terjadi kondisi COVID. Kita menuntut penjualan harus sama seperti tahun-tahun lalu atau bulan-bulan yang lalu, kayaknya akan bakal sulit. Jadi, yang harus dilakukan apa? Business plan, ya, perlu harus direview ulang. Ya, direview ulang, supaya kita mendapatkan target yang kita capai. Oh, ini kayaknya sudah banyak yang lumayan ini ya. Jadi lumayan sudah penuh nih ceritanya. Saya belum cek saya belum cek di chat ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah muncul. Tapi saya teruskan aja dulu. Ini contoh-contoh indikator yang bisa kita pakai untuk finansial. Ya, ini contoh-contoh yang bisa kita pakai di finansial. Nanti apakah kita pakai semua? Ya tergantung perusahaan masing-masing mau ngukur itu atau tidak. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan. Ya, ini yang terkait dengan customer. Ada market share, ada retaining customers, ada acquiring customers, ada CSI, ya, ada corporate atau brand awareness, seperti itu. Contoh aja sebenarnya. Nah, internal business process juga akan lebih banyak lagi. Ini sangat kecil ya contoh-contoh yang kita munculkan di sini ya. Tapi nanti teman-teman bisa dapetin informasi lebih banyak lah. Apa sih sebenarnya contoh-contoh KPI yang bisa kita pakai gitu ya? Tentunya disesuaikan dengan analisa SWOT dan TOS matrix yang sudah kita buat. Ya, yang sudah kita buat. Oke. Learning and growth, employee satisfaction index, itu yang punya kerjaan adalah HR. Turnover rate, yang punya kerjaan adalah HR. Ya. Employee productivity, revenue per employee compensation, dan sebagainya. Oke. Itu juga harus fasilitator utamanya ada HR. Training, impact terhadap kompetensi, iklim kerja. Nah, kecuali IT. Kalau IT lebih ke teknologi ya, ada orang yang selain orang HR, kecuali orang HR-nya adalah orang IT. Nah, sekalian jadi satu kalau gitu. Ya. Ini yang kita akan lakukan. Baik. Ini contoh sasaran kinerja sub bagian pengembangan SDM. Contoh bagian pengembangan SDM atau development ya, misalnya mereka UD, orang people development dan sebagainya. Mengembangkan kapasitas strategik sasaran kinerjanya, mengembangkan kompetensi teknis karyawan, mengembangkan e-learning modul, menciptakan sistem employee development. Ini sasaran kinerja, mengembangkan kompetensi karyawan, melakukan pola training yang berkelanjutan. Oke, KPI-nya apa? Belum saya cantumkan di sini. Ya, oke, baik. Nanti misalnya mengembangkan kapasitas strategik, misalnya KPI-nya apa? Misalnya kapasitas strategik, artinya jumlah pencapaian KPI, jumlah pencapaian KPI masing-masing departemen, atau jumlah kinerja, atau ya seperti itu ya. Kemudian mengembangkan kompetensi teknis karyawan,
jumlah karyawan yang kompeten, jumlah karyawan yang punya yang memiliki penilaian level A, mengembangkan e-learning modul, prosentase materi belajar yang sudah di-insert atau yang di-upload ke sistem e-learning misalnya. Nah, itu jadi KPI nanti di sana. Kalau kita bicara, oh 60%, 70%, atau 100, atau 150 modul, nah itu bicara target. Itu baru bicara target. Di dalam KPI belum ada target. Di dalam KPI hanya indikator kinerja kunci yang kita pakai. Baik, ini contoh ya, template-nya orang-orang KPI-nya HR. Ada rekrutmen, ada training and development, ada performance management, employee retention misalnya. KPI-nya apa? Prosentase jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Kurang dari 45 hari, misalnya tuh KPI. Rata-rata skor evaluasi karyawan baru setelah 3 bulan masa percobaan. Oke. Kemudian ada jumlah jam training per karyawan, ROI. Kemudian persentase jumlah karyawan level supervisor ke atas yang telah menyusun KPI individu. Jumlah persentase jumlah manajer yang telah melakukan performance coaching secara reguler. Artinya apa di dalam KPI? Di dalam KPI itu tidak ada target angka. Baru target angkanya itu ada di targetnya sendiri. Ya, ini adalah area kinerja utama. Kemudian kita bicara key performance indicator adalah indikator yang terukur, indikatornya gitu ya. Oke. Kemudian dari sini kita akan bicara bobot. Bobot, bagaimana cara menentukan bobot? Cara menentukan bobot adalah mana bobot yang besar itu adalah bobot yang paling berkontribusi terhadap pencapaian departemen atau pencapaian atasannya. Ya, bobot yang paling besar itu adalah bobot yang ada di level yang mempengaruhi produktivitas organisasi, yang sangat berperan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Maka dia digedein bobotnya. Ya, dia digedein bobotnya. Tidak semuanya harus dirata-rata. Oh, ada 10, berarti masing-masing 10%. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Oke. Nah, target angka pencapaian rekrutmen harus 100%, jumlah karyawan yang harus tepat waktu dipenuhi. Kenapa? Kalau ada keterlambatan pemenuhan waktu pemenuhan SDM baru atau waktu pemenuhan kebutuhan SDM, maka ada hambatan dengan produktivitas. Ada mesin jalannya tidak full, gitu ya. Atau kalau kita, ternyata ada target kerja yang tidak tercapai. Banyak hal lah yang seperti itu. Kalau itu punya pengaruh, orang development, tak kasih 15% ya, karena ini penting banget nih buat kita. Atau bahkan bisa jadi 20%, boleh. Ya, boleh, seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Nah, dari sini akan ada realisasi. Loh, ternyata realisasinya adalah 90%. Artinya skornya dia adalah 90. Loh, realisasinya 82, 103. Nah, tapi ini mungkin saya koreksi ya, teman-teman ya. Kalau kita bicara scoring, yang di atas pencapaian tetap hitungannya masih 100. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak otomatis menambah pencapaian yang tidak berhasil, karena sebenarnya itu berbeda. Masing-masing unit akan berdiri sendiri dalam proses penilaian ya. Masing-masing unit. Jadi ini sebenarnya adalah 100. Oke, sebenarnya kita munculin nih ternyata. Oke, dari sini, dari skor itu, akhirnya dikalikan dengan bobot. Ya, dikalikan dengan bobot. Oke, nah ketika dia dikalikan dengan bobot, muncul nih, oh dia 14, 15, 9, 11, anggap ya kalau yang sini sudah benar ya, anggap ini sudah dikatakan sudah dibenerin di 100 lah, ini juga sama dibenerin di 100 lah yang di bawah, di revenue per employee, itu kita anggap dia sampai di 100. Maka skor akhirnya muncul nih 92 misalnya gitu. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita bicara, oh iya ya, dia, oh nilai saya berapa? Oh saya 92, clear. Ada yang 80, ada 75, ada 72, ada yang 60, ada yang 50 pencapaian KPI. Nah, kalau misalnya ini kita monitor setiap bulan, maka akan kelihatan di mana sih kekurangannya. Kalau kita komparasi bahwa antara punyanya staff dengan punyanya manajer, ternyata loh, manajernya kok nilainya jelek, padahal para staffnya ini nilai rata-ratanya bagus. Apa yang terjadi? Nah, itu bisa jadi pada saat menurunkan strategi dari top menuju ke departemen, menuju ke staff, atau menuju ke level di bawahnya, di masing-masing departemen, di pemegang jabatan, itu yang masih ada kekeliruan. Sehingga KPI yang dibuat di level bawah, ternyata tidak support dengan KPI yang
Harusnya diharapkan di level atas, bahkan sampai ke organisasi. Biasanya untuk bisa menciptakan kesempurnaan, kalau misalnya konsisten ya, minimal butuh waktu 3 tahun, baru kita ketemu idealnya gimana. Minimal kita butuh 3 tahun, idealnya gimana. Nah itu. Oke, jadi materi sudah selesai. Monggo kalau misalnya kita ada yang ditanyakan, silakan.